Bapak Ibu Sobat Miss Bella, kita masuk ke acara inti. Pemaparan materi oleh narasumber yang telah hadir bersama kita, Bapak Insinyur Tri Aryasta, MBA, GM, NLP, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Monita Eslam APT MSc. Selanjutnya, acara akan diserahkan kepada moderator. Dan saya, sebagai pembawa acara, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Baiklah, terima kasih MC. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk membuka acara, saya bacakan dua bait pantun. Bawa motor pakai topi, topi terjatuh di atas jembatan. Mari simak tetap hipnoterapi agar disiplin bekerja tanpa hambatan. Mana cakepnya Bapak Ibu? Baik. Yang kedua, pilih menu jus alpukat. Enak diminum di siang hari. Jangan cuma memburu sertifikat. Simak Miss Bella sepenuh hati. Nah, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu Dr. Insinyur Desniati MM, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan fungsional ahli utama media di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota se-Sumatera Barat, yang kami hormati narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Bapak Insinyur Tri Aryasta MBA, CMMLP. Selamat pagi Bapak, sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, Kepada selamat pagi, sudah Panitia bergabung. Penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Barat, dan Sobat Miss Bella, para pegawai ASN Pemda Provinsi, Kabupaten Kota yang kami banggakan dan telah terhubung secara virtual pada pagi hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan berkatnya kita dapat berkumpul untuk mendengarkan kegiatan Miss Bella Kamis Belajar seri 37 dengan tema solusi hambatan mental dan disiplin ASN melalui hipnoterapi Kamis 22 Februari 2024. Serta sholawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Izin memperkenalkan diri, saya Monita, Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis Inti pada BPSDM Provinsi Sumatera Barat yang akan mendampingi Bapak Ibu semua selama 1,5 jam ke depan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Bapak Ibu ASN di Sumatera Barat dan Sobat Miss Bella tentang hipnoterapi. Apa itu hipnoterapi? Ya, Bapak Ibu, mungkin kita sama-sama baru mendengar atau baru sedikit info yang kita ketahui tentang hipnoterapi. Padahal hipnoterapi ini sudah dipakai lebih dari 100 tahun yang lalu, ya. Ini untuk membantu mengatasi berbagai masalah, mungkin untuk solusi memanage kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, mungkin kita tidak disiplin, ya kita malas belajar. Untuk anak-anak kuliahan, ya mungkin kita kurang pede atau fobi atau trauma terhadap sesuatu, atau juga mungkin gangguan kesehatan. Nah, so, pertanyaannya how is it works, ya, dengan memprogram ulang pikiran bawah sadar kita, ya, bagaimana menempatkan semangat kerja kita, tubuh kita untuk bisa lebih rentan terhadap saran dan perbaikan diri. Namun untuk lengkapnya kita telah menghadirkan narasumber yang ahli untuk itu. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kami mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap semangat menonaktifkan voice note-nya agar bisa menyimak dengan lebih baik penjelasan dari narasumber. Acara ini akan berlangsung selama lebih kurang 2 jam pelajaran. Nah,
Persyaratannya sama seperti biasa, Bapak Ibu harus mengaktifkan kameranya, Bapak Ibu mengikuti pretest dan posttest di akhir. Pada sesi pertanyaan akan diberi kesempatan untuk berdiskusi, silakan raise hand. Sebelum mulai, saya akan membacakan kurikulum Bapak Ari, ya, panggilan akrab untuk narasumber kita. Kita bacakan dulu. Sehari-hari Bapak Insinyur Tri Aresta MBA CMNLP sebagai International Certified Master of Neuro-Linguistic Programming from NFNLP, Florida, USA, Master Hypnotherapy, Master Mind Programming, Master Nonverbal Communication, Master Trainer. Wah, luar biasa sekali. Bapak Ari itu menamatkan SMA-nya di Jakarta tahun 84, kemudian untuk pendidikan sarjana menamatkan di Institut Pertanian Bogor, jurusan Mekanisasi Pertanian Fakultas Teknologi di tahun 88. Sedangkan untuk pasca sarjana, beliau menyelesaikan sebagai Master in Business Administration di IPMI Jakarta tahun 91. Nah, kemudian beliau menyelesaikan memperoleh sertifikat Certified of Neuro-Linguistic Programming Florida, USA di tahun 2009 dan untuk Certified Master of Neuro-Linguistic Programming Florida, USA-nya di tahun 2014. Nah, terakhir itu meningkat lagi menjadi Certified Master Coach of Neuro-Linguistic Programming Florida, USA di tahun 2019. Wah, Bapak, ini luar biasa sekali perjalanan karirnya. Nanti beliau akan jelaskan kepada kita apa bedanya mentor, coaching, and mentoring, ya, mungkin apa bedanya trainer. Kita beruntung bisa menimba ilmu dari beliau. Untuk menghemat waktu, karena temanya sangat menggelitik, mari kita simak dan ikuti bersama pemberian materi oleh narasumber kita. Kepada Bapak Ari, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Uni Monita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bisa dipertemukan ya dalam keadaan sehat, bahagia, dan insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Unides ya, sahabat saya, teman kuliah, dan Bapak Ibu, Bapak pemangku jabatan di Prompes Sumatera Barat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita merubah diri kita untuk menjadi lebih baik ya. Salah satu metode yang kita gunakan adalah salah satu ya hipnoterapi. Nanti ada juga teknik lain dengan coaching. Kemudian izin saya share. Kemudian nanti ada juga kita akan di akhir sesi ada praktek. Saya ada beberapa materi praktek, tapi nanti saya sesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi nanti izin untuk saat ini saya belum bisa menggunakan teknik yang mana, nanti saya ikut sertakan sesuai dengan perkembangannya. Jadi perkenalkan, nama saya Tri Aresta, saya dipanggil akrabnya Ari. Kemudian izin ya. Ini CV singkat saya. Saya spesialisnya Bapak Ibu di Elite Life Coach ya, untuk coach kehidupan. Kemudian saya juga mempunyai kemampuan ahli di grafologis ya, grafologi, yaitu untuk melihat fakta atau realita di balik tanda tangan, tulisan tangan seseorang, baik tulisan tangan maupun tanda tangan. Nanti kapan Bapak Ibu kalau ingin belajar tentang grafologi, nanti kita akan bisa adakan sesinya lagi ya, membaca tulisan tangan, karena itu bisa menyibak apa yang tidak terucapkan ya, terlihat sehari-hari penampilan seperti apa, tapi nanti dari tulisan tangan itu bisa terlihat. Sekarang saya pernah periode pertama anggota komite di SMA 8 Jakarta, dan sekarang saya selama 3 tahun menjabat sebagai ketua komite di SMA 8 Jakarta. Jadi kerjaan saya mengurus sumber daya manusia ya Bapak Ibu. Untuk 360 murid, satu angkatan dikali 3, orang tuanya dan kepala sekolah. Di mana
banyak hambatan dan tantangan ya. Ini kelas-kelas saya sebagian di dalam maupun di luar kota, saya sebagian juga ASN. Nah, sekarang saya akan secara cepat ya karena waktunya terbatas, tapi materi ini luas sekali ya, luas dan dalam. Kita akan membedakan apa itu consulting, counseling, coaching, mentoring, dan training. Ya. Definisi ini berdasarkan ICF, International Coach Federation. Ya. Jadi consulting itu adalah suatu pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Jadi Bapak Ibu semua orang tua dan semuanya kita bisa menjadi konsultan. Apapun orang bertanya, kalau kita sudah punya jawabannya, kita sebagai konsultan. Ya, makanya lambangnya adalah sama dengan metode digunakan adalah memberitahu. Ya, keahliannya harus ya. Kebetulan saya konsultan di bidang konstruksi, konsultan di bidang hukum, konsultan di bidang keuangan. Nah, sudah ada jawaban itu konsultan di bidang kesehatan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang konsultan bidang pertanian dan sebagainya. Nah, jadi konsultan ini adalah lapis pertama ya, saringan pertama untuk ke belakangnya, lanjutannya. Kalau kita masuk IGD itu rumah sakit juga pertama kali disaring dulu. Nah, itu sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan untuk menyaring. Itu fungsinya adalah konsultan. Nah, kemudian ada konseling. Ya. Konseling itu adalah sifatnya memberitahu dan orientasi ke masa lalu. Nah, jadi dari semua ini, dari 5-5 ini, satu-satu yang berbeda orientasi ke masa lalu adalah konseling. Ya, makanya kita harus mengurangi dampak negatif dari masa lalu kita ya, makanya lambangnya adalah menghapus ya atau mengurangi. Nah, jadi konseling itu, jadi kalau ada hambatan mental yang sekarang akan kita bahas ini, itu adalah produk masa lalu. Kita masa lalu, maka sekarang kita masuknya ke konseling. Adapun hipnoterapi termasuk bagian konseling. Nah, coaching adalah menggali dan bertanya terhadap seseorang, disebut dengan coaching ya. Jadi coaching itu adalah proses mengupload potensi seseorang, bahkan potensi terbaik seseorang ya. Makanya lambangnya ke atas Bapak Ibu, upload ya. Nah, orientasinya ke masa depan. Ya, jadi sebenarnya peran modern kita sebagai pegawai, sebagai pimpinan, sebagai orang tua, sebagai diri sendiri sebenarnya peran adalah modern. Modern adalah sebagai coach gitu ya. Nah, coach itu ilmunya cuman dua ya, sebagai ahli bertanya dan sebagai pendengar yang aktif ya. Ini sendiri mungkin bisa 3 semester Bapak Ibu untuk belajar menjadi coach ya. Jadi pertanyaan itu ada dua, pertanyaan yang memperdayakan dan pertanyaan memberdayakan ya. Pertanyaan yang memperdayakan itu adalah suatu pertanyaan yang tidak memancing jawaban ya. Bahkan cenderung orang yang bertanya itu cenderung mengelak atau tidak menjawab atau cenderung berbohong. Itu disebut dengan pertanyaan yang memperdayakan ya, pertanyaan investigatif terus apa-apa gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaan yang memberdayakan ya. Pertanyaan memberdayakan adalah di mana dari pertanyaan kita akan tergali ya potensi-potensi atau jawaban-jawaban dari seseorang coach kita itu. Nah, kenapa coaching berbeda dengan yang lainnya? Karena coaching bertanya, yang lainnya memberitahu. Ini perbedaan yang kedua ya. Ya. Karena bertanya, dengan pertanyaan kita akan mendapatkan hal baru dari seseorang. Ya. Dan tapi kalau kita memberitahu, kita tidak dapat hal baru dan kita hanya mengulang apa yang sudah kita tahu. Ya. Jadi kalau kita memberitahu, apalagi searah cenderung kita dominan, nah kita hanya mengulang apa yang sudah kita tahu, kita tidak akan mendapatkan hal yang baru. Nah, atas dasar kemampuan bertanya tadi, sehingga coach itu akan menjawab, dari jawaban itu kita menjadi pendengar yang aktif. Nah, jadi sulit sekali untuk menjadi pendengar yang aktif, yaitu kemampuan kedua disebut dengan active listening. Nah, ya. Kalau seseorang sudah ketemu potensi terbaiknya, baru ditangani oleh mentor Bapak Ibu ya. Karena setiap orang potensinya berbeda. Mentor itu spesifik untuk keahlian khusus. Dia punya pengalaman di bidang yang khusus. Nah, maka seseorang dengan potensi tertentu maka
ditangani oleh mentor tertentu. Potensi A dengan mentor A, potensi B dengan mentor B, potensi. Jadi nggak bisa kita masih umum udah di mentor, nggak bisa. Harus di coach dulu. Gitu. Coach kalau masih ada masalah nggak bisa langsung coach, di konseling dulu gitu ya. Nah, baru nanti terakhir training. Training itu bisa di depan seperti sekarang ada training umum nih. Ya, bisa juga training khusus nanti di belakang. Nah, bedanya adalah kalau coaching itu upload ya, menggali potensi, mengeluarkan potensi terbaik seseorang, tapi training download ya. Training itu trainer itu mendownload ilmunya seperti saat ini ya, dari trainer ke peserta. Jadi dari sini kita bisa lambang ya, bisa lihat lambangnya sama dengan kali upload. Nah, ini mengarahkan ya, petunjuk seperti petunjuk apa namanya di jalanan. Oke, nah ini dia. Ini saya ambil dari habit ketiga dari Seven Habit. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin udah pernah belajar di sini juga ya. Jadi tidak penting mendesak. Jadi sebenarnya kita fokus nih di kanan bawah nih. Penting tapi tidak mendesak ya. Penting tapi tidak mendesak. Nah, ini yang masalah disiplin adanya di sini. Penting tadi bisa mendesak. Sebenarnya kalau tugas-tugas dikerja deadline-nya masih seminggu atau deadline masih sebulan, kalau dikerjakan sekarang penting tapi tidak mendesak, masih sebulan lagi ya, atau masih 3 bulan lagi, atau target 6 bulanan, penting tadi mendesak. Tapi karena kita punya hambatan mental, malas, menunda gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi bergeser Bapak Ibu nih, jadinya urgent, penting dan mendesak. Nah, kalau sudah di sini, waktunya sempit, tingkat kesalahannya tinggi, ya, karena semua dikerjakan secara terburu-buru. Nah, jadi sebenarnya kita fokus ada di sini. Nah, ini uh, materi ini adanya di Seven Habit ya. Jadi ingat Bapak Ibu, usahakan kalau ada kita tugas penting, tapi tidak bersegera, kerjakan sekarang juga, ya, supaya tidak bergeser ke penting dan mendesak. Ya. Nah, sekarang kita bisa belajar tentang energi, tentang emosi kita. Ya. Jadi energi atau emosi kita ada dibagi dua, force dengan power. Ya. Force itu adalah energi atau emosi negatif, di mana ada malu, bersalah, tidak peduli, kesedihan, ketakutan, keinginan, marah, dan bangga. Ya. Kemudian energi positif atau energi tinggi disebut dengan power, dari keberanian, kenetralan, kesedihan, menerima, ya, memahami, cinta, senang, damai, dan pencerahan. Adapun bersyukur adanya di pencerahan ya, ibadah, ritual ibadah juga adanya di pencerahan. Nah, hambatan-hambatan mental itu adanya di force, energi rendah, ya. Bisa karena marah, keinginan, ya, ketakutan, kesedihan, atau bahkan ketidakpedulian, ya, kesalahan dan malu, itu ya, adanya di sana. Ya, jadi kita nanti dengan hipnoterapi ini kita nanti bisa bergeser ke arah atas. Ya. Nah, hebatnya adalah kalau force itu semakin digunakan kita makin lemah. Jadi kalau kita dengan kemarahan, dengan kesedihan, habis energi kita, rusak tubuh kita, ya. Dan sebaliknya dengan power semakin digunakan kita semakin energi semakin naik dan semakin sehat ya. Cinta ibu terhadap anaknya, kita damai, kita bergembira ya, kita bersyukur dan sebagainya. Atau kita menerima apa yang telah kita terima, baik positif maupun negatif, itu positif. Nah, tadi kalau kita berada di energi rendah dan ada di energi negatif, kita ada di burnout ya, paling kiri bawah ya, burnout. Dan sekarang makin lama dengan perjalanan waktu, tekanan hidup dan sebagainya, ternyata makin banyak uh, di antara kita ini yang sudah masuk ke burnout ya, lelah hayati, lelah fisika, lelah mental gitu ya. Bahkan fisik juga habis gitu ya. Nah, salah satu metode hipnoterapi adalah kita menggeser dari burnout ini ke recovery ya. Energi rendah tapi dari energi positif ke energi negatif, bed rest lah kalau istilah masalah kesehatan fisik ya, gitu loh. Jadi kita di sini. Nah, nanti kalau sudah ada di recovery zone, baru kita ke survival zone ya. Kita bekerja keras, fokus pada pekerjaan, mencapai target-target, kita ada di survival zone. Nah, dalam keseharian kita Bapak Ibu, kita harus pandai-pandai memainkan 3-2-3-2-3-2 ya. Habis kerja lelah fisik, lelah hayati seharian di kantor,
atau ke lapangan, malamnya kita harus bisa beristirahat, menggunakan istirahat, waktu istirahat kita dengan sebaik mungkin. Kita recovery. Besok kan begitu lagi, malamnya begitu lagi ya. Kalau kita malamnya tidak bisa tidur dengan pulas, dengan apa-apa, suatu saat kita akan jatuh ke burnout zone. Jadi hati-hati kok di sana ya. Bisa depresi, mulai overthinking, mulai kecemasan, mulai panic attack, ya, mulai apa-apa dipikirin, mulai ada lintasan keinginan untuk bunuh diri dan sebagainya. Itu ada di burnout zone. Nah, kalau sudah terlatih, lama-lama kita bisa ada di performance zone. Nah, hati-hati dengan survival zone, itu adalah energi negatif yang tinggi. Ya, jadi untuk suatu produktivitas ada harga yang dibayar, ya, energi negatif yang tinggi. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kita kerja, ada tugas-tugas, ada target-target yang harus tercapai, ya. Makanya survival zone itu adalah energi yang negatif yang tinggi. Karena tekanan, ya, tekanan itu membuat kita bergerak mencapai target-target kita, gitu loh. Nah, adapun kalau kita nggak bergerak, kita ada di recovery zone, enaknya nyaman gitu ya, nggak kemana-mana. Ya, nah ini ada masalah disiplin seperti itu. Dia nggak mau keluar dari zona nyaman. Nah, anak-anak kita yang generasi Z dan seterusnya adanya keseringan di recovery zone. Begitu ke survival zone, dia mundur kedua ya. Istilahnya healing. Anak muda sekarang bilang healing tuh. Healing. Nah, enggak, kita mesti dua-dua. Ini adalah zona positif rendah tapi tidak produktif. Ini zona positif tinggi, negatif tinggi tapi produktif. Nah, suatu saat kita akan masuk di performance zone. Nah, ini performance zone ini energi positif dan energi tinggi. Nah, ini betul-betul suatu pencapaian yang harus dicapai. Nah, contoh ya, misalnya saya mempersiapkan SMA 8 Jakarta. SMA 8 Jakarta masih terbaik ya untuk di Indonesia itu. Mereka murid-muridnya ada di performance zone saat menghadapi UTBK, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kenapa? Karena mereka harus kemampuan fokus selama 3 jam 15 menit. Ya, nggak boleh kendor sedetik pun salah gitu ya. Nah, itu ada di performance zone, dipersiapkan sebaik mungkin. Tapi mereka nanti jatuh di sini nih 32 ya. Saya lanjutkan karena waktu masih banyak ya. Nah, bagaimana kalau kita gagal ya? Kalau kita gagal nanti kita mulai cemas ya. Kok saya tidak bisa ya? Aduh gimana? Tugas saya gimana? Gitu mulai banyak kalau negatif, akhirnya jadi depresi. Nah, depresi ini mengurangi hormon serotonin. Hormon serotonin adalah hormon tentang untuk ketenangan kita ya. Kalau hormon serotonin turun dan terkena 90% masalah kesehatan pencernaan, yang paling sering adalah lambung. Kita sebut dengan GERD ya. Dan ini lingkaran setan terus menerus ya, jadi kecemasan. Nah, kalau masalah kecemasan ini, masalah mental ini tidak dipenuhi, maka dalam 3 tahun pertama seseorang itu bisa terkena masalah kesehatan mental, ya, mulai dari cemas, mulai apa namanya, impulsif dengan kemarahannya, atau impulsif dengan moodnya tiba-tiba jatuh, ya, yang tadi agresif, masalah mental, ini juga kontradiktif, dia menarik diri dari lingkungan, nutup di kamar, kesendirian. Nah, itu masalah mental. Nah, kalau masalah mental tidak ditangani juga, hati-hati, orang banyak mengabaikan masalah mental. Ya, kalau diabaikan juga akan masuk ke masalah kesehatan fisik, disebut dengan psikosomatis. Ya, nanti mulai ada GERD, mulai ada sakit lambung kita, ya, jantung berdebar-debar, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Penyakit tubuh udah mulai muncul. Nah, kalau tidak ditangani lagi, itu Bapak Ibu kalau udah 6 tahun ke atas sudah kejiwaan ya, mulai ada lintasan-lintasan, apa-apa dipikirkan, overthinking, yang kecil-kecil dipikirkan, gitu ya. Nah, kemudian yang bahaya kalau yang habis itu ada mood swing ya, tiba-tiba senang, tiba-tiba jatuh ya, dan sebagainya. Nah, nanti mulai ada keinginan untuk bunuh diri atau mulai ada delusi ya. Delusi itu adalah dia yakin sesuatu tidak ada tapi dia yakin itu ada. Itu. Nah, ini aspek hipnoterapi adanya di sini ya. Bapak Ibu, kita boleh melakukan tes dulu ya. Saya ingin tahu apakah Bapak Ibu di sini semuanya siap fokus pada materi ini ya.
Oke, Bapak Ibu tolong lihat di materi di layar dan lihat tangan saya ya. Oke. Nah, di sini ada garis tangan ini. Bukan, maaf, ada garis di pergelangan tangan kita ya. Tangan kiri dan tangan kanan ya. Ada garis ya. Oke. Nah, garis ini yang sama nih tolong disamakan nih. Garisnya tolong disamakan ya. Kan ada garis di pergelangan tangan kita. Tolong disamakan. Udah sama ya, udah nempel ya. Kemudian ditutup dengan hati-hati. Sudah bisa ya? Nah, sekarang tolong lihat jari tengahnya ya. Jari tengahnya lebih panjang mana? Jari tengah kanan atau jari tengah kiri? Ya. Ada yang kanan lebih panjang, ada yang kirinya lebih panjang, ada yang sama. Oke. Nah, ya. Yang masih bingung boleh bertanya langsung ya. Oke, di sini kan. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ya, siapa yang jari tengah kirinya lebih pendek ya, maju ke depan eh, tangan kiri ya. Yang lainnya tangan kanan. Jadi yang sama atau yang jari tengahnya lebih pendek maju tangan kanan. Ya, saya ulangin. Yang jari tengah tangan kirinya lebih pendek, yang lebih pendek ya. Yang lebih pendek maju tangan kiri ke depan. Ya. Sisanya tangan kanan ke depan. Baik yang sama maupun yang tangan kanannya lebih pendek. Sampai sini ada pertanyaan? Saya hold dulu 30 detik. Kalau enggak kita bisa mulai ya. Nah, semua jelas ya. Kalau kalau jari kirinya lebih pendek maka tangan kiri maju ke depan seperti saya ini ya. Ya. Yang sisanya yang sama maupun yang kanan lebih pendek tangan kanan yang ke depan. Bapak Ibu udah siap ya? Udah siap ya? Nah, kita dengan kekuatan pikiran kita bisa memodifikasi, merubah panjang jari-jari kita ya. Oke, ikuti kata-kata saya. Panjang. Sambil digerakkan ya. Panjang, panjang. 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter. Nah, kalau sudah disamakan dulu ya garis di pergelangan tangannya. Lihat, apakah yang udah mulai memanjang yang tadi lebih pendek atau yang sama? Jangan lupa disamakan dulu ya. Oke. Boleh ini sudah sama ya. Boleh di kolom chat saya ingin dapat feedback ya. Yang tadinya lebih pendek sekarang sudah sama ya. Oke, sudah sama. Oke. Nah, sekarang kita lebih panjangin lagi ya, Bapak Ibu ya. Tadi 25 meter ya. 50 meter, 100 meter, 500 meter, 1 kilometer, 10 kilometer. Oke. Disambungkan apakah sudah lebih panjang lagi? Silakan tulis di kolom chat. Oke, lebih panjang ya. Lebih panjang. Oke, lebih panjang ya. Nah, jadi apa yang kita pikirkan itu bisa berpengaruh dengan jari jemari kita. Ya. Jadi nggak heran kalau dengan pikiran kita ada masalah psikosomatis ya. Masalah asam lambung gitu ya. Nanti saya akan jelaskan mungkin ada 15% yang tidak bergerak ya, tetap nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang kita kepalkan tangan kita ya. Kita ucapkan kembali normal. Oke. Kalau sudah, tolong diukur lagi apakah sudah kembali normal. Ya, kembali normal. Tolong diukur lagi apakah sudah kembali normal sebelum sedia kala.
Oke, bagus. Sudah normal kembali. Sudah normal. Oke, ya. Terima kasih, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi kan kita berteriak ya dengan keras ya. Sekarang kita ngomongnya dengan santai aja. Panjang lagi. Oke, sekarang diukur lagi. Udah lebih panjang lagi nggak? Jangan lupa garis di pergelangan tangan disamakan dulu ya. Oke, lebih panjang lagi. Lebih panjang. Saya lihat di kolom chat. Apakah sudah kembali panjang lagi? Oke. Oke, dan terakhir jangan lupa kita kembalikan ya. Kembali normal ya. Kita samakan garis pergelangan kanan dan kembali normal. Nah, sekarang ada di sini yang biasanya secara statistik 15% tidak terpengaruh atau kurang pengaruhnya atau sedikit pengaruhnya dan 85% terpengaruh ya. Nah, masing-masing ada plus minusnya Bapak Ibu ya. Yang terpengaruh itu mereka-mereka yang sugestif ya. Sugestif itu positifnya adalah mudah berubah ya. Negatifnya juga mudah berubah, baik positif maupun negatif ya. Mereka yang 15% itu tidak sugestif atau tingkat sugestibilitasnya rendah ya. Positifnya tidak mudah berubah, negatifnya juga agak sulit untuk berubah negatifnya gitu ya. Beruntunglah mereka yang sudah positif. Jadi kesulitan untuk merubah menjadi negatif ya. Tapi semua nggak usah khawatir ya. Sekarang kita akan masuk bagaimana yang sugestif atau yang tidak sugestif, kita bagaimana merubah kita gitu ya. Oke, kita bisa lanjut ya Bapak Ibu ya. Nanti pas waktu sesi tanya jawab boleh didiskusikan. Seru soalnya yang ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke Neuro Linguistic Programming dasar ya. Bapak Ibu, kita setuju ya harus berubah ya. Salah satu tujuan kita adalah menjadi disiplin. Nah, semua ini dimulai dari 3 NLP. Merubah pola pikir kita, merubah pola ucap kita, dan merubah pola perilaku kita. Neuro, pikiran, linguistik ucapan, programming perilaku kita. Kita akan masuk yuk. Ya, nah kita melakukan hipnoterapi secara sadar sekarang, ya, dengan kesadaran penuh, mindfulness hipnoterapi atau disebut dengan waking hipnoterapi. Jadi udah nggak zaman lagi dibikin tidur ya. Nah, ini disebut dengan mindfulness hipnoterapi. Nah, apa itu NLP? Bisa dibaca ya. Materi sudah disampaikan ya. Jadi boleh saya lewatkan ya. Jadi adalah metode teknik pendekatan komunikasi untuk demi perkembangan diri kita dengan teknik-teknik gitu ya, termasuk pengobatan dan sebagainya. Ini izin saya skip ya, biar cepat ya. Nah, tadi ada dibilang, saya master di life coach. Apa itu life coach? Nah, life coach itu adalah puncak dari coaching. Ya, jadi ada coaching ini, coaching itu puncaknya di life coach. Karena semua aspek kehidupan ada masuk di sana. Jadi kita sampai keseimbangan hidup kita, mental, spiritual, kesehatan, dan sebagainya. Dan spiritual masuk ada di sana. Kehidupan spiritual kita izin saya lewatkan lagi ya. Materi udah ada, nanti bisa dicerna ulang saat waktu yang lebih santai. Nah, ini adalah uh, pikiran manusia. Kita masih mendalami cara kerja pikiran kita. Bagaimana kok kita bisa berubah, bagaimana kita tidak bisa berubah. Ya, ini disebut dengan triune brain. Ya, pikiran manusia, otak manusia itu terbagi dari 3 lapisan, Bapak Ibu ya. Lapisan reptilian atau otak purba. Ini untuk bertahan hidup. Ya, fight or flight. Ya, demi bertahan hidup orang itu harus melawan. Ya, kalau nggak kuat melawan dia tahu diri, dia kabur, flight.
ya. Nah, bisa jadi kita yang kena mental ini dulu di masa lalu, masa kecil kita kena mental masalah ketakutan tidak mendapat keamanan dasar dari keluarga kita. Nah, kenanya di otak reptilian. Kebutuhan dasar akan keamanan. Ya, jadi kalau orang tua yang tidak memberikan keamanan dasar kepada anak-anak kita, mereka akan kena mental di ketakutan. Itu reptilian, ya. Nah, reptilian ini yang menjadi dasar seseorang sulit untuk berubah, Bapak Ibu. Ya, orang itu maunya di zona yang dia sudah nyaman. Dia takut untuk keluar ke zona tidak nyaman. Ya kita tidak kemana-mana. Zona nyaman adalah zona tidak aman, gitu ya. Nah, kemudian yang lebih tingginya adalah limbik, ya, otak tentang emosi. Jadi ada kita kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, kemarahan dan sebagainya adanya di otak limbik, ya. Nah, kemudian yang paling tinggi yang kita manusia sekarang adanya di otak neokorteks. Itu kecerdasan kita. Kita punya kemampuan berpikir kritis, kita bisa mengambil keputusan, ya, dan sebagainya. Itu ada di, ini hanya manusia yang punya. Nah, anak-anak kita yang lahir dari tahun 98 ke atas mempunyai satu lapisan virtual disebut dengan digital brain atau neo digital brain. Ya, cara berpikir mereka sederhana, 10 10 10 10. Ya tidak, ya tidak. Mereka itu lemah di proses, ya. Maunya potong kompas. Ya. Makanya sekarang TikTok itu laku dibandingkan YouTube. Apalagi baca buku. Indonesia itu kemampuan narasinya rendah, ya. Jadi semakin semakin terperuk aja dengan kehadiran digital. Makanya TikTok laku, informasi cuma 30 detik atau 1 menit, skip lagi. Itu tidak bisa. Kalau YouTube itu kan penjelasannya runut dari dasar sekali sampai paham, naik sedikit, sampai paham, naik sedikit gitu loh. Kalau TikTok enggak, real enggak. Nah, ini udah racun dari semua kita dan mereka mensasar di digital brain. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita setuju untuk berubah di sini ya. Mau tetap sama atau berubah, ya. Kalau kita tetap sama ya udah tetap sama dan hasilnya juga sama, ya. Kalau kita ingin berubah, yuk kita berubah di sini ya. Nah, jadi kita perubahan bisa ada 3, ya. Perilaku 4, saya lanjutkan lagi. Nah, sebagai catatan ya. Nah, yang kita pelajari hari ini ilmu positif secara umum. Jadi kalau saya bilang positive thinking, emosi positif itu adalah secara umum, ya. Jadi kita batasin dulu ini kita berpikir positif. Walaupun nanti kalau mau lanjut insya Allah justru kita bisa belajar tentang negatifnya, memanfaatkan negatif dari tubuh kita, ya, dari kesalahan kita, dari kelemahan kita, gitu ya. Jadi kita di sini kita batasin kita berpikir positif, beremosi positif. Ya, jadi hanya melihat ya, hal yang positif. Nah, walaupun pada kenyataannya nanti kita memerlukan yang negatif, kemampuan melihatnya negatif, ya. Auditor itu kan, inspektorat itu kan kemampuan melihatnya negatif. Nah, itu nanti ada di lanjutannya. Cuman biasanya kalau mereka yang terlatih untuk melihat yang negatif nanti ada masalah mental untuk berikutnya akan saya jawab, ya. Oke, sekarang kita mulai dari kita hipnoterapi secara sadar sekarang ya, setuju ya? Secara sadar. Pertama kali kita melakukan perubahan pola pikir kita. Ya, kita akan belajar merubah pola pikir kita. Ya, ini yang disebut dengan reframe. Jadi pintu pertama adalah reframe. Ya, nah ini kita lihat ini tubuh kita, nih pikiran kita ini dunia di luar sana. Ya, disebut dengan realita eksternal. Realita eksternal ini lengkap semua, ya, informasi lengkap. Nah, dia begitu masuk ke otak kita melalui difilter, di-delete, dan distorsi. Ya. Semua nggak bisa masuk, karena kalau semua nggak masuk, semua masuk, overload otak kita. Ya, langsung penuh. Nah, jadi semua di filter. Nah,
ini adalah misalnya ini adalah kota Padang. Kota Padang yang sebenarnya itu disebut dengan realita internal. Yang di dalam pikiran kita adalah peta kota Padang. Jadi bedakan kota Padang yang sebenarnya dengan peta kota Padang. Ya, peta itu sudah ada penyederhanaan. Ya, tidak ada portal, tidak ada gambar warung-warung, pohon-pohon juga tidak ini apa namanya tidak lengkap. Nah itu ter ya. Jadi informasi-informasi yang dirasa tidak penting maka tidak dimasukkan ke dalam otak kita. Itu disebut dengan filter, distorsi, dan dilation. Ya, nah ternyata dengan kita merubah apa yang di dalam internal kita, tiba-tiba dunia di luar sana bisa berubah tiba-tiba ya. Nah, seperti apa kita pelajarin berikutnya. Nah, ini gambar apa? Coba saya lihat di kolom chatnya. Bisa bisa dikomentari ini gambar apa? Oke, marah, kaget ya, Bro Ari. Oke, terkejut ya. Nah, sekarang saya zoom out ya, saya reframe sehingga mendapatkan arti yang lebih banyak. Ya, ini cara kerja pikiran kita zoom out, zoom in, disebut dengan reframe. Kenapa? Ternyata sedang apa? Bisa di kolom chat. Kenapa dia terkejut, marah, kaget, sedang di penjara. Nah, jadi informasi yang pertama adalah informasi itu dibatasi oleh hanya area kepala kita aja. Ya. Nah, kemudian informasi itu lebih luas lagi. Ya, wawasan kita lebih luas. Ya. Nah, sekarang kita akan memperluas wawasan, kemampuan kita melihat frame yang lebih luas, zoom out. Ternyata apa? Ya, ternyata sedang acting, ya. Nah, jadi kita itu kemampuan kita mereframe, ya, mereframe. Nah, dan kita Bapak Ibu kita di reframe oleh media ya. Hati-hati, hancur kita, kehidupan kita, lelah pikiran, lelah hayati, lelah kita di frame oleh media. Kita harus berpikir-pikir merubah frame, zoom out, dan sebagainya. Nah, cara merubah frame itu disebut dengan reframe. Ya, yang selama ini kalau kita, ayo siapa, selalu mikirin apa-apa komentarnya negatif ya. Nah, bagaimana kita berpikirnya ke arah positif. Ya, siapa kalau ngomong selalu masalah ya, Pak masalah ini Pak Bu masalahnya ini. Nah itu berarti dia berorientasi masalah ya, Pak memang ada masalah tapi solusinya begini. Saran saya adalah sebegini. Nah itu adalah reframe. Dia mereframe solusi ya. Fa'inamal usisro, inamal usisro. Jadi kita sudah satu paket tuh bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ya, kenapa kita tidak terlatih untuk melihat kemudahan ya? Dan sebagainya. Setiap kekurangan ada, kita merubah kekurangan menjadi kelebihan kita. Kekurangan menjadi kelebihan. Ini di materi berikutnya ada ya, kita tidak bahas di sini. Bagaimana kekurangan kita boost menjadi kelebihan kita. Nah, itu disebut dengan reframe. Nah, contoh reframe yang paling mudah adalah lalat dengan lebah. Ya, siapa di sini yang cara kerja matanya seperti ya, jelas banget yang jelek-jelek negatif jelas di mata dia gitu ya. Pikirannya negatif mulu. Walaupun lingkungannya positif, ya, nyinyir aja, nemu aja kesalahan orang, dipikirin itu, urusan orang dipikirkan, ya. Jadi lalat meskipun berada di tangan bunga yang indah harum mewangi, yang dicari tetap apa? Kotoran, sampah, ya. Nggak kepikiran, mau dinasihatin juga susah, ya, karena itu adalah cara frame, cara sudut pandang mata lalat. Nah, bisa nggak, ya, kita. Nah, ini hipnoterapi secara sadar ya. Saya menggunakan metafora. Ya, bisa nggak kita merubah sudut pandang kita melihat yang bagus-bagus saja? Ya, mata lebah. Lebah itu walaupun berada di tempat sampah yang kotor, yang busuk, yang dicari apa? Bunga, baik sekuntum maupun taman bunga yang indah, harum, mewangi. Ya, kalau kita dalam spiritual agama ya kita
selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, jadi kalau kita mulai melatih bersyukur, ya metaforanya adalah kita belajar melihat dari sudut pandang mata lebah, ya. Jadi kita mulai ternyata saya begini, yuk saya merubah, saya lihat yang jelek-jelek aja, lihat yang bagus-bagus, seperti itu ya. Nah, ini kita pertama kali kita reframe pikiran kita, sudut pandang kita, ya, dari yang kesempitan jadi kesempatan, ya. Dulu zamannya COVID itu kesempitan, tiba-tiba toko-toko itu susah pembelinya. Nah, reframe jualan online. Nah, itu mencari jalan keluar, mencari solusi, ya. Kita yang tidak bisa reframe kalah kita, ya. Jadi semua kita harus selalu reframe, adaptif, ya, terhadap perubahan tadi disebutkan ya, adaptif ya. Nah, begitu juga dengan pikiran kita. Nah, ini dasar ilmu NLP ada di sini, gelombang pikiran kita ya. Jadi gelombang pikiran kita nih ada dasarnya terbagi 4 ya secara dasar ya. Jadi di sini ada gamma, beta, alfa, beta dulu ya. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu sedang keadaan sedih, marah, kecewa, takut, jengkel, mendapat ancaman, kita sedang berada dalam gelombang beta ya. Lihat nih, frekuensinya tinggi sekali, kayaknya kepalanya mau pecah ya. Hormon yang keluar adalah hormon stres, kortisol. Nah, ini membuat jantung darah lebih kental, jantung berdetak-detak ya, lebih keras, jadi berpotensi serangan stroke sama jantung. Nah, kalau bisa saja kita menenangkan diri ya, berada di lingkungan tenang, keluarga yang tenang, atau sambil istirahat minum secangkir kopi dulu ya, atau kita mereframe dengan bersyukur, maka dari kecemasan kita turun ke alfa, turun gelombang otaknya. Nah, yang terjadi hormonnya berbeda yang keluar, endorfin, hormon rasa bahagia, hormon bersyukur. Ya, ini membuat kita sehat. Ya. Dan terbalik ya, tadi kalau kortisol itu membuat kita cemas dan sebagainya, kemudian ini membuat kita bahagia. Jadi bisa jadi ya, Bapak Ibu, gara-gara reframe mata lawalah dan lebah itu, ya kasusnya sama, momennya sama, tapi reaksinya berbeda. Yang satu keluar hormon kortisol, yang satu keluar hormon endorfin, yang satu bikin kita sakit, yang satu bikin kita sehat. Ya, tinggal kita pilih aja, gitu loh. Tinggal kita pilih aja. Ya, jadi tinggal kita pilih aja apakah seseorang itu mau berubah. Ya, jadi kayak seperti ini ya. Almarhum ibu saya tuh suka cuci piring, ya. Dia suka cuci piring, dia akan nanya terus, ada nggak pikiran? Udah Bu, gitu kan. Masa cuci piring? Tapi emang beliau suka cuci piring, gitu. Beda sama kita kan, kalau ada piring piring setumpuk itu manyun gitu. Nah, kesel. Nah, itu enggak. Kalau menyiram juga tanaman juga dengan sepenuh hati, daunnya dielap dan sebagainya. Itu ada hormon kebahagiaan. Nah, kemudian kalau kita turun lagi, kita lagi ngantuk-ngantuk nih, ya itu adanya di teta, tenang, damai, bahagia. Nah, ini zona sugesti, ya, zona sugesti. Nah, tadi saya memasukkan audiens di sini dalam zona sugesti, sehingga bisa ikut sugesti apa yang saya perintahkan tadi ya, panjang, 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 panjang. Nah, artinya tadi melakukan waking hypnosis, ya, hipnosis secara sadar, secara bangun. Hipnosis secara sadar itu mirip seperti iklan ada di TV, mirip seperti itu ya. Jadi kita dengan secara sadar dan kita ingin gitu loh, ingin membeli produk tersebut. Nah, kalau kita tidur lebih pulas lagi, adanya di delta ya. Dan Bapak Ibu setiap malam wajib tidur sampai ke delta, wajib ya, karena di situ ada regenerasi sel kita. Ya. Dan itu tadi supaya kita tidak jatuh di burnout, supaya kita dari recovery zone. Besoknya kita siap lagi ke survival zone. Nah, beta alpha theta ini kan tadi normal ya. Nah, di atas normal adalah gamma. Jadi kalau gamma itu bisa super fokus, semangat, daya juang tinggi, melampaui rasa takut ya. Seperti pembalap F1 atau
Kopassus yang sudah diterjunkan ke medan perang. Nah, seperti itu. Nah, mereka ada di Gama, main bola Liga Champion ya. Dia terus-menerus menyerang gitu loh untuk mencetak sebanyak mungkin gol. Ya, itu dipersiapkan ke Gama. Dan di bawah ini yang tidak ada di materi adalah deep sleep atau bukan deep sleep, maaf, hibernasi. Jadi seperti ular dan beruang itu dia bisa sampai hibernasi, menurunkan metabolisme tubuh. Jadi beruang kutub misalnya bisa tidur selama 6 bulan dan sebagainya. Oke, nah tadi kita sudah belajar perubahan pola pikir. Jadi kita menghipnoterapi diri kita secara sadar, merubah frame pikiran kita. Nah, sekarang kita ada pintu kedua. Tadi pintu pertama adalah merubah pola pikir. Sekarang kita merubah pola ucap. Ya, ucapan adalah doa ya. Oke, sekarang ya, gambar apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita saat mendengar kalimat jangan bayangkan gajah berwarna pink. Oke, tolong jawab di kolom komentar. Yang pertama kali terpikir ya, mendengar kalimat ini. Tolong dijawab. Yang pertama kali terlintas di pikiran kita. Jangan bayangkan gajah berwarna pink. Ya. Padahal ada kata jangan di sana. Kenapa yang ada di pikiran kita? Gajah berwarna pink. Nah, inilah cara kerja pikiran manusia. Ya. Dia tidak mengenal kata-kata negatif. Ya. Jadi kalau kita sering membicara ke diri kita, ke orang lain, ke anak kita, jangan malas. Memang oleh pikiran sadar kita ngerti jangan malas. Tapi pikiran bawah sadar kita nggak ngerti kata jangan. Jadinya malas. Semakin sering kita bilang ke diri kita jangan malas, maka semakin seringlah kita mensugesti kita untuk diri kita untuk menjadi malas. Semakin sering kita bilang ke anak kita jangan malas, nah, lama-lama dia menjadi pribadi yang malas. Siapa yang memprogram? Ya kita, gitu ya. Nah, jadi kata pikiran bawah sadar tidak mengerti, mirip seperti tadi ya. Jangan bayangkan gajah berwarna pink. Yang pertama kali keluar adalah gajah berwarna pink. Padahal jelas-jelas ada kata jangan di situ. Ya, nah ini kata-kata tanpa simbol. Ya, kata-kata tanpa simbol yang tidak dimengerti oleh pikiran bawah sadar. Jangan, tidak, dilarang, akan, nanti, bukan. Nah, mulai sekarang, kalau kita ingin merubah kehidupan kita, mulai sekarang kurangi atau kalau bisa hindari menggunakan kata-kata jangan, tidak, dilarang, akan, nanti, bukan, semoga. Ya. Yang tadi berdoa pakai semoga mulai diganti ya dan sebagainya. Yang bukan, nanti, akan, ya, jangan, tidak, dilarang, ya. Jadi bukan semoga lekas sembuh, enggak, langsung aja sehat-sehat ya. Gitu. Semoga dia diberi hidayah, enggak. Ihdina syiratal mustaqim ya. Berilah dia hidayah. Robik fili warhamni wajbuni warfani. Semua itu kalimat langsung. Ya, semua itu kalimat langsung. Nah, jadi kita mulai belajar sekarang 3+1. Kalau bicara sesederhana mungkin. Kalau bicara langsung nggak muter-muter. Kalau bicara positif, kalau bisa diulang-ulang supaya turun dari pikiran sadar mengendap ke pikiran bawah sadar kita. Nah, sekarang untuk secara terapi secara sadar, hipnoterapi secara sadar, mulailah kita merubah pola ucap kita ya. Tadi mengulang, dia mengendap nih. Jadi pikiran bawah sadar. Tadi ya, yang negatif juga kita sering bilang karena kita jangan lupa sholat ya, lama-lama jadi lupa sholat, lupa gitu ya. Kita ganti dengan kalimat positif. Semua adalah pengulangan. Kita bisa sholat, kita bisa Al-Fatihah, kita bisa ahli di bidang kita, terampil di bidang kita, semua karena pengulangan. Ya, pengulangan itu tidak bohong. Jam terbang, ya, makin ahli. Kita bisa nyetir mobil, motor, atau pesawat dan sebagainya. Itu adalah karena kita ahli. Ahli karena pengulangan. Jadi pengulangan ada ibu dari semua pembelajaran. Pengulangan. Ya, oke. Nah, sekarang
Saya kasih contoh ya. Kita ganti kalimatnya ya, jangan buang sampah sembarangan. Ya, buanglah sampah di sini. Ya, ini memenuhi unsur sederhana, positif, langsung. Ya, gitu loh. Jadi kalau kita sering ditulis di kantor kita jangan buang sampah sembarangan atau dilarang merokok ya, ya udah orang jadi merokok. Ya, tulis matikan rokok di sini. Lihat ya di kantor-kantor atau di hotel-hotel di depan lift apa-apa suka ada tulisan matikan rokok di sini. Ya, jangan lupa sholat, sholatlah awal waktu. Nah, jangan naik pohon nanti jatuh. Ya, jadi anak kita terprogram untuk pribadi yang nggak tangguh, penakut, yang nggak naik pohon, nanti jatuh, nggak. Nah, kalau naik pohon, pegangan yang kuat. Nah, ini adalah kita menghipnoterapi dengan ucapan kita, sugesti, afirmasi. Ya, kamu terlihat sedang sakit. Nah, kamu terlihat sedang sakit. Ya, ingat. Nah, kita menggunakan memanfaatkan kata negatif. Kamu terlihat sedang tidak sehat. Ya, ingat. Kata tidak itu tidak diterima oleh pikiran bawah sadar. Ya, jadi yang lawan bicara kita yang terlihat adalah kamu terlihat sedang sehat, 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 sehat. Gitu ya. Tadi sudah matikan rokok di sini ya. Jangan menyerah, semangat maju terus. Semoga lekas sembuh sehat-sehat ya, sehat-sehat sehat ya. Dulu 10-15 tahun yang lalu kalau kita ke apotek dibilang semoga lekas sembuh. Sekarang pas mereka nyerahin obat dia bilang sehat-sehat Pak ya, sehat-sehat Bu ya gitu. Karena apa? Mereka udah belajar NLP gitu loh. Kita sudah penetrasi ke daerah-daerah seperti itu ya, ke rumah sakit, ke apotek dan sebagainya. Jadi kita merubah olah ucap baru ya, kurangin negatif self talk, mulai perbanyak positif self talk ya. Contoh ya, namanya juga hidup, banyak aja cobaan. Kita ganti ya, namanya juga hidup, banyak aja keberuntungan. Nah, dengan keberadaan ini kita memprogram diri kita penuh dengan keberuntungan. Bukankah kita bisa sampai saat ini kita banyak keberuntungan ya. Gaji numpang lewat, alhamdulillah gaji saya bisa membayar tagihan-tagihan saya. Kenapa ya saya selalu gagal? Saya usaha selalu ada jalan kemudahan ya. Jadi saya selalu dapat kemudahan minum air putih. Nah ini banyak nih ibu-ibu ya, minum ini jadi lemak ya, makan ini dikit jadi lemak. Nah, enggak, minum air putih membuat saya menjadi sehat dan segar atau jadi langsing, merubah ya. Oke. Nah, kita ada pintu ketiga adalah merubah perilaku. Nah, ini adalah konteks kita belajar disiplin di sini Bapak Ibu. Ya. Tadi sudah jelas ya, sudah paham merubah pola pikir kita, ya, merubah pola ucap kita. Nah, sekarang pintu ketiga adalah mulai merubah pola perilaku kita. Ya, buang sampahnya bagaimana. Nah, lihat sekarang. Nah, ini adalah situasi dan reaksi, ada hasil ya. Kita tidak bisa kontrol situasi, tidak bisa kontrol situasi ya. Mau panas, hujan, banjir, politik gonjang-ganjing, BBM naik ya, sembako naik, beras hilang di pasaran, nggak bisa kita gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah uh, melakukan reaksi terhadap situasi tersebut. Maka hasilnya adalah sesuai dengan reaksi kita. Ya, sesuatu yang negatif kita bereaksi negatif habis kita. Ya. Tapi kalau situasi yang negatif kita bereaksi secara positif maka hasilnya positif. Ya, seperti dulu ya ada COVID, ya orang bereaksi negatif. Nah, yang bereaksi positif ada dia rubah ke toko online. Nah, kemudian Nadiem Makarim dengan Gojeknya gitu ya sehingga sekarang orang pesan apa-apa bisa lewat aplikasi pesan Gojek atau belanja-belanja seperti itu. Nah, yang parah ini nih, situasi positif tapi dia dasarnya nyinyir dan sebagainya, dia beraksi secara negatif, hasilnya juga negatif. Ya, yang bagus di sini positif-positif. Nah, ingat kita tidak bisa kontrol situasi di luar kendali kita. Yang kita belajar sekarang adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Ya, hasil adalah sesuai dengan reaksi kita. Jadi kita fokus apa yang bisa kita kontrol, reaksi kita. Reaksi kita, ya, reaksi kita. Nah, reaksi kita apa? Dengan melakukan pengulangan ya. Pengulangan. Oh, di sini belajar yang baru ya. Mulai sejak hari ini dan seterusnya saya dengan pola pikir yang baru. Ya. Besok dengan pola pikir yang baru, besok pola pikir yang baru, besok pola pikir yang baru. Oh, hari ini saya belajar tentang pola ucap yang baru. Kita ulang. Mulai besok, mulai hari ini dan seterusnya pola ucap yang baru. Nah, kita mulai pola perilaku yang baru. Ya, yang tadinya menunda langsung mengerjakan sekarang perilaku yang baru. Nah, ya, jadi pola perilaku kita akan mengenalkan disebut dengan teknik mini habit. Ya, mini habit. Ya, lakukan sesuatu hal baru yang pasti dicapai seumur hidup.
Nah, itu disebut dengan mini habit. Karena apa? Kita memerlukan repetisi, Bapak Ibu. Kita memerlukan repetisi yang dilakukan setiap hari seumur hidup. Ya, pengulangan adalah disiplin. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Repetisi ada disiplin. Kenapa? Disiplin kan kita melakukan setiap hari. Nah, ini ada motivasi dengan disiplin. Ya, kita perlu motivasi. Oh perlu. Tapi ingat, motivasi hanya 1%. Kehilangan motivasi, udah. Tapi dengan disiplin kita bisa meraih kesuksesan dengan 90%. Ya, jadi kita fokus di disiplinnya. Syukur-syukur ada motivasi jadi 100%. Ya, nggak usah ada motivasi juga nggak apa-apa. Ya, contoh, ya mungkin di sini yang Muslim kita bisa sholat ya. Kenapa? Karena keterpaksaan. Ya, dulu dipaksa belajar sholat, dipaksa sama guru SD-nya suruh ngafalin Al-Fatihah, Qulhu dan sebagainya. Dipaksa setiap hari begitu azan sholat jemaah di masjid. Ya, padahal mereka belum akil balik. Karena terus-menerus dengan keterpaksaan, tidak ada motivasi, ikut aja gitu ya. Lama-lama begitu akil balik, jreng, sekarang kita sudah bisa sholat. Ya, nah itu karena pengulangan, karena disiplin. Walaupun tidak ada motivasi, ikutin aja, gitu loh. Ya, dulu saya waktu kecil suka nggak suka, ibu saya suka bikin kue, bikin apa, saya ikutin aja suka nggak suka. Tapi yang jadi apa? Saya banyak tahu cara masakan ya, makanan untuk makan maupun kue, gitulah. Itu karena pengulangan. Ya, anak-anak yang membantu bapaknya bengkel motor suka nggak suka suruh bantu, lama-lama karena kebiasaan dia sudah tahu ya, punya keahlian untuk membetulkan motor. Nah, itu adalah disiplin, pengulangan ya. Nah, jadi kita lakukan hal yang baru mulai sekarang ya, dengan pola pikir baru, dengan pola ucapan baru, dengan perilaku yang baru. Perilaku yang baru adalah kita punya prioritasnya. Di prioritas itu kita lihat prioritas 5 tertinggi atau 10 tertinggi dan kita lakukan mulai hari ini setiap hari ya. Contoh olahraga. Yang siapa di sini yang nggak pernah olahraga? Ya, yuk mulailah kita olahraga 10 menit per hari. Ya, siapa yang nggak pernah ngaji? Ya, satu ayat lah setiap hari. Ya, siapa yang ngerokoknya satu hari misalnya 36 batang, ya kurangilah hari ini jadi 35, ya, gitu loh. Minggu depannya 34 dan sebagainya. Nah, proses apa namanya berjenjang ini disebut dengan mini habit. Nah, saya jelaskan secara singkat ya. Nah, banyak orang ikut seminar seperti ini, tiba-tiba motivasinya tinggi ya. Wah, besok langsung nih, langsung olahraga, langsung belajar apa-apa, ya langsung tinggi ya. Wah, hari satu masih masih semangat, hari kedua, hari ketiga banyak alasan pokoknya tidak melakukan. Hari keempat semangat lagi. Nah, habis itu tidak melakukan namanya alasan. Hari kedua semangat lagi. Dan seterusnya udah hilang, lenyap tanpa bekas, terbawa angin lalu. Nah, itulah kalau langsung goalnya besar. Ya, nah mini habit itu akan memecah goal menjadi kecil-kecil tadi ya. Nggak bisa kita langsung ngafalin 30 juz atau baca 30 juz, nggak bisa. Ya, mulailah kita yang tidak pernah ngaji satu hari satu ayat. Ya, nanti udah biasa satu hari satu ain. Ya, atau ada lagi nanti satu hari satu juz. Maka ini kita harus bertahap. Nah, proses bertahap itu disebut dengan mini habit dengan goal-goal kecil. Nah, ini dari disiplin ya. Ingat, disiplin itu adalah pengulangan untuk mengurangi penolakan yang besar ya. Ini adalah penolakan ini besar nih, ini penolakan besar ya. Sekarang kita supaya tubuh kita penolakan kecil, kita rubah suatu kebiasaan baru dengan target yang pasti tercapai setiap hari ya. Masa iya sih olahraga keliling rumah aja dalam rumah 10 menit nggak bisa sih, atau cuma 1 menit lah gitu loh. Itu disebut dengan mini habit ya. Uh, Olahraga 10 menit atau olahraga cuma 1 menit sehari bangun tidur, lama-lama minggu depan jadi 5 menit, minggu depannya lagi jadi 10 menit dan seterusnya. Jadi kita membentuk mesin mesin tubuh kita ya dan sebagainya. Itu disebut dengan mini habit. Nah, karena ya masing-masing punya tahu dirinya sendiri bagaimana targetnya. Nanti lama-lama kita naikkan ya, kita naikkan. Ya, nah, habis itu berlaku hukum repetisi.
ya. Setelah kita melakukan setiap hari, maka 21 hari menjadi kebiasaan baru, ya. Siapa yang tidak pernah olahraga, mulailah olahraga 10 menit per hari, maka dia akan terbiasa olahraga 10 menit setiap hari, ya. Siapa yang tadinya menunda, langsung mulai hari ini apa kerjakan, malas nggak malas, saya lakukan sekarang, sesegera mungkin saat ini juga dapat tugas mengerjakan surat, lama-lama setelah 21 hari kita sudah punya kebiasaan baru, ada tugas kita langsung kerjakan sekarang, ya, kebiasaan baru. Nah, siapa yang nggak pernah ngaji, mulai sekarang lama-lama udah biasa itu jadi kebiasaan baru. Nah, kalau dilanjutin lagi, 90 hari menjadi gaya hidup baru. Ingat ya waktu kita kena COVID, ya, begitu 3 bulan kita sudah mulai akrab pakai pakai masker dan bawa hand sanitizer, ya. Harusnya untuk mendapat sifat baru ini 6 tahun, tapi kita 2,5 tahun sudah hilang COVID-nya, kembali lagi kita. Jadi ini 90 hari ini belum kuat. Jadi kita perlu pengulangan lagi 6 tahun menjadi sifat baru dan 15 tahun menjadi karakter baru, ya. Kalau di Jepang ini sudah menjadi karakter baru nih, orang kemana-mana pakai masker, ya. Bagaimana kita membentuk karakter baru kita? Lakukan hal baru mulai sekarang yang positif, maka karakter kita akan terbentuk 15 tahun kemudian, ya, dan sebagainya. Jadi secara kualitas dan kuantitas, ya. Nah, ini ada pemrograman. Kalau kita dengan sengaja, itu ada di pikiran sadar. Dengan sengaja mulai sekarang saya olahraga 10 menit per hari. Dengan sengaja, ya. Dengan sengaja mulai sekarang saya setelah sholat subuh ngaji 1 ayat. Dengan sengaja saya mengurangi rokok per hari, gitu ya. Nah, karena pengulangan-pengulangan, maka nanti menjadi otomatis autopilot di pikiran bawah sadar, disebut dengan habitual mind, ya. Jadi kita mempunyai kebiasaan setiap hari olahraga 10 menit. Udah bawaan tubuh, ya, pikiran udah mengarah ke sana, tubuh udah minta ke sana, gitu ya, itu turun. Nah, itu kita melakukan hipnoterapi secara sadar dengan perubahan pola perilaku, ya. Jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain, udah sampai kapanpun nol, ya. Kalau kita melakukan sesuatu setahun sekali, ya, 10 tahun jadi 10, ya. Kalau kita melakukan sesuatu 1 hari tadi, ya, ngaji 1 ayat 1 hari, 1 hari 7 ayat, 30 ayat dan sebagainya. Kalau 1 hari 1 surat, seminggu 7 surat. Nah, apalagi kalau 1 hari 1 juz, maka seminggu 7 juz. Nah, ini 30 juz. Nah, ini semua, ya, kekuatan repetisi. Tidak bisa bohong, ya, belajar, ya, olahraga 5 menit, ya. Di sini sudah 20 tahun, udah 30.000 nama, menabung juga, ya, 0 sampai kapanpun 0, ya, 1.000 naik, ya. Kalau sebulan 100.000 maka segini, ya, seminggu 10.000 segini, ya. Menjadi mini skill. Kenapa jadi mini skill? Ya karena kita terlatih di situ. Ya, lama-lama kita melebihi rata-rata umat manusia secara keseluruhan. Excellent skill. Ya, yuk kita cari suatu bidang atau hobi baru atau ilmu baru, skill baru yang kita nanti lama-lama bisa ada di atas rata-rata orang semua, gitu ya. Semua tentang praktek, 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 ya. Semua tentang praktek. Jadi apa yang ada di sini semua akan dipraktekkan, harus, ya, kendali. Kita akan masuk ke sesi hipnoterapi. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke sesi hipnoterapi, saya kembalikan ke moderator kalau ada pertanyaan. Udah, Kakak. Baik, kepada Bapak Ibu kami persilahkan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Ari. Setelah dari tadi di awal, ya, udah sampai ke masuk ke hipnoterapi ini, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.
Bisa raise hand atau menaruh pertanyaannya di kolom chat ya Bapak Ibu. Ya, ini ada dari Bapak, bisa dibesarkan. Ini ada dua yang raise hand. Bentar. Dari pertanyaannya saya lihat ada kebutuhan seperti apa, nanti saya model hipnoterapi seperti apa. Oke, saya butuh pertanyaan dulu gitu. Oke, Pak Fadil, mungkin kami persilakan unmute dulu. Baik, Bu. Jelas suaranya, Bu. Terdengar jelas, Bapak. Baik, terima kasih kesempatannya, Bu. Perkenalkan, saya Fadil dari Dinas SDA, Bu. Ya, silakan. Baik, Coach. Izin bertanya, Coach. Tadi Ya, kan silakan. membentuk sebuah kebiasaan itu yang paling penting adalah pengulangan, gitu kan? Ya. Nah, jadi bagaimana apa tipsnya gitu agar kita konsisten melakukan pengulangan tersebut gitu? Karena kan pengulangan ini butuh ini ya, konsistennya yang penting gitu. Nah, Ya. gimana agar kita konsisten? Baik, itu pengulangan terhadap sesuatu yang ingin kita kurangi tadi, ataupun memang untuk pengulangan untuk membentuk sebuah kebiasaan yang lebih baik gitu. Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Iya, mungkin langsung dijawab aja Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Fadil ya. Pertanyaan bagus dan mewakili semua ya. Nah, jadi untuk pengulangan itu bisa kita dalam diri kita sendiri atau dalam lingkungan yang memaksa kita. Berani nggak kita masuk ke lingkungan yang memaksa kita atau menantang kita ya? Nah, contoh dari diri kita sendiri, oh saya punya kesadaran penuh nih, saya punya hal negatif, saya akan kurangin ya tadi ya, seperti ya 36 batang rokok setiap hari. Dengan kesadaran penuh saya akan mengurangi ya. Berarti kita punya kemampuan masalah kita memahami masalah kesehatan ya. Nah, dengan keterpaksaan contoh ya, seseorang anak bangun jam 7 siang setiap hari. Nah, begitu masuk ke dinas militer, sekolah militer, jam 2 malam Bapak Ibu dibangunin ya. Nggak bangun juga ditendang-tendang ya. Nggak bangun juga disiram air seember. Nggak bangun juga sama embernya dipukul kepalanya gitu kan. Lama-lama karena setiap hari jam 2 terbentuklah jam tubuh pola baru. Ya, sehingga nanti dia pulang ke rumah kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, lulus akmil, dia sudah bangun jam 2 malam, sudah terbentuk jam tubuhnya. Ya, begitu juga dengan kita belajar sholat ngaji apa-apa kan dengan keterpaksaan kan. Yang pernah mondok dengan keterpaksaan hasilnya apa? Hafiz ya, 1 juz, 10 juz, 30 juz. Nah, jadi Pak Fadil boleh pilih sendiri. Kita merubah atau kita mencari lingkungan yang memaksa diri kita dan tujuan positif ya. Banyak orang tidak sengaja nggak sengaja negatif ya, karena lingkungan yang ngerokok maka kita jadi terbawa ngerokok ya. Karena lingkungannya negatif, suka gibah apa-apa, kita jadi seperti itu ya. Kita bisa milih supaya kita ahli ibadah, sering-seringnya ke masjid ya, ikut-ikut pengajian. Nah, makanya tadi hipnoterapi secara sadar itu pakai 3 pintu itu Pak Fadil ya. Kita reframe pikiran kita dulu. Berani nggak kita menantang diri kita untuk suatu lokasi, situasi, kita masuk situasi yang membuat reaksi kita bagus ya. Yuk kita ikut pengajian. Ya. Yang masuk kita pengajian. Ada tugas ya, hafalin ini ya, kita kan nggak suka gitu ya, syukur-syukur kita suka. Nah dari situ kita keterpaksaan. Kalau kita lihat kan Ustadz Hadi Dayat ya, hafal gitu, sekarang kita lihat hebat ya, enak ya, tapi kan prosesnya itu haru biru itu setiap hari bangun di pondoknya. Kira-kira seperti itu ya Pak Fadil ya, kita keluar dari zona nyaman kita pilah dan pilih zona tidak nyaman yang merubah kita ke arah yang baik. Jadi kita yang pilih, termasuk kita merubah anak kita ya. Coba kita lihat anak kita dalam zona nyaman atau enggak. Ke sekolah diantar jemput enggak? Ya, sekolah diantar jemput maka kehidupan dia nyaman terus. Enggak ada alternatif naik kendaraan umum, naik Gojek, naik apa-apa gitu ya. Kita yang membuat itu. Nah, kita secara terstruktur, secara ini kita buat keluar dari zona nyaman tadi, tapi terukur sehingga dia punya skill yang lebih baik. Nah, adapun di sini saya percaya di sini ada pelatihan-pelatihan. Nah, pasti
terukur, ya, terukur supaya merubah diri kita, gitu ya. Demikian Pak Fadil, terima kasih. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Slamet. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Terdengar jelas Bapak. Bapak. Baik, izin saya Selamat Wahyudi, izin bertanya. Gini Coach, menarik tadi kita baru atau dapat tadi ada berapa gelombang dalam ambang normal manusia. Nah, bagaimana menciptakan posisi ketika masuk ke zona sugesti tadi harus di gelombang theta. Padahal kondisi kadang kita sadar, kita dalam kondisi siap. Nah, seperti apa upaya agar kita bisa sampai ke gelombang theta ini? Coach, terima kasih Coach, itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Slamet. Oke. Nah, ini sama Pak Fadil, pertanyaannya bagus dan mewakili kita semua, gitu ya. Nah, jadi dengan tekanan pekerjaan kita ini, sadar tidak sadar kita ada di gelombang beta ya, atau BT, gitu. Dengan tugas-tugas dan sebagainya. Nah, pertama kali adalah kita harus menyamankan diri, bekerja, tapi ada di alfa dulu, Pak Slamet, alfa dulu. Ya, kita menciptakan lingkungan kerja kita yang kondusif, ya. Kita mulai pola pikir kita jadi kondusif, jadi mulai dari pikiran kita juga ya. Oh, saya ini supaya hasil saya optimal, ya. Kita juga kalau mungkin mungkin boleh di sana ya sambil mendengarkan musik. Nah, itu menciptakan, siapa tahu di sini dengan mendengarkan musik headset ya, semangat kerjanya lebih baik. Baru turun ke alfa. Ya, kita turun ke alfa. Nah, zona sugestif itu adanya di theta. Theta itu di bawah alfa, di mana antara pikiran sadar sama pikiran bawah sadar terbuka. Jadi apapun yang masuk dari luar langsung masuk ke theta. Nah, contoh ya, kita saat ngantuk-ngantuk pas ada di theta ya, saat ngantuk ya. Makanya saat ngantuk-ngantuk kita jangan nonton TV, dengar radio yang isinya negatif, ya, isinya marah-marah dan sebagainya. Itu akan memprogram ke tubuh kita tanpa ada saringan. Nah, pilah dan pilih informasi yang masuk tuh positif, membangun ya. Tentang murotal boleh, ya, atau motivasi boleh, atau kita memvisualisasikan diri kita ya hal-hal yang bagus, atau kita bersyukur aja. Ya, bersyukur hari ini saya alhamdulillah mendapatkan ilmu ini, hari ini saya kesehatan, hari ini saya bisa mengerjakan tugas-tugas saya, hari ini saya ketemu dengan keluarga saya lihat saya memeluk mereka bahagia. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita menciptakan posisi ada di sana gitu ya. Jadi kita dengan bersyukur. Nah, jadi Pak dan lainnya Bapak Ibu, ini memang alamiah ya. Saat kita mau tidur, ngantuk-ngantuk, pasti ada di theta, pasti nyangkut, pasti lewatin theta, gitu aja dulu. Ya, nanti kalau tubuh kita siap, kita akan di delta. Ya. Nah, tidur nyenyak. Nah, saat bangun tidur juga ya Pak Slamet ya. Bangun tidur kan dari tidur nyenyak, kita ke theta dulu baru ke alfa. Ya. Nanti pas masuk kantor jadi beta gitu. Gitu lah. Ada kerjaan lagi gitu ya, bikin stres. Nah, jadi itu adalah alamiah. Jadi tidak disukai atau tidak disukai kita akan lewat zona theta. Nah, yang masalah Pak Slamet itu kalau kita tidak mempersiapkan tidur sehingga kita bisa masuk ke delta, tidak gagal masuk ke delta. Misalnya lampu tidak dimatikan. Karena syarat untuk sampai itu lampu dimatikan. Nah, Nabi Muhammad juga lilin dipadamkan ya. Nah, karena kalau retina kita masih menerima sinar, dia gagal. Nah, kalau gagal, tidur kita hanya nyangkut Bapak Ibu di theta aja. Banyak mimpi-mimpi baik maupun buruk, tidak terjadi regenerasi. Nah, tapi positif dari theta itu adalah yuk kita Pak Slamet ya, lagi ngantuk-ngantuk, kita berdoa yang baik-baik saja. Kita melakukan sugesti yang baik-baik ya. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan karunia, keberkahan ya, dapat rezeki ini. Rezeki kan banyak ya, nggak hanya uang aja, waktu dan sebagainya, rezeki ilmu dan sebagainya. Nah, jadi theta itu alamiah dan kita akan mengalami seumur hidup kita. Nah, kita kalau bisa kita siapkan kalimatnya ya Pak Slamet ya.
untuk tidur itu gunakan tiga kalimat afirmasi ya untuk memprogram diri kita. Ya, jadi setiap tidur itu kita terus kita doa sebelum tidur, zikir kita akan kebangun. Nah, jadi kita tidur masuk melalui pemrograman yang baik saat theta. Ya, jadi nggak diapa-apain, kita ada di theta. Nah, bangun tidur juga gitu, dari delta sebelum kita melalui theta dulu. Nah, makanya sebelum tidur 30 menit itu lepas dari HP dan 40 menit itu lepas dari HP. Ya, karena itu adalah faktor kritis ada di theta. Ya, kita bangun tidur, kita buka HP, isinya negatif ya, apalagi habis pilpres begini kan dan sebagainya. Habislah kita itu informasi negatif terprogram ke diri kita, makanya lepas ya. Kita bersikir, bersyukur, alhamdulillah hari ini saya bangun dalam keadaan bahagia. Kita hirup udara kita, ya Allah terima kasih, alhamdulillah hari ini saya masih diberi kesempatan menghirup udara gratis, secara gratis ya, udara segar. Di mana di rumah sakit itu orang mesti bayar ya, beli 1 tabung oksigen. Kita masih, nah itu bersyukur. Gitu loh. Nanti sudah 40 menit, kita sudah ada di alfa, baru kita melakukan aktivitas. Nah, theta ternyata bisa ada di antara kedua itu. Ya, kedua itu. Jadi gini ya, kalau kita lagi antara satu state ke state yang lain, ya, satu pembelajaran ke pembelajaran lain, satu aktivitas itu pas Selamat kita berada di theta, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lagi kemudian kita mau ke toilet, nah itu kita sebenarnya ada dalam theta. Jadi sebenarnya kita dalam sehari itu 11.000 sampai 20.000 ada di theta, gitu loh. Jadi hati-hati kita menjaga pikiran kita, gitu. Dan theta itu alamiah. Nah, kita bisa membuat secara sengaja kita bikin musik yang membuat kita ngantuk, kita melakukan afirmasi positif sehingga terprogram ke tubuh kita. Demikian Pak Slamet. Izin Bapak, sepertinya ini menarik sekali dan semuanya ingin bertanya kepada Bapak. Mungkin kita pilih satu saja lagi Bapak. Izin. Silakan ya, karena masih ada materi lanjutan. Ya. Iya, ini ada yang bertanya dari Rumah Sakit Paru, itu bagaimana kita menghadapi rekan yang melakukan kesalahan yang sama. Jadi udah dikasih tahu masih terulang lagi. Itu bagaimana menghadapinya, Coach? Gitu. Oke. Nah, sekarang rekan itu kita berpengaruh atau tidak dalam pekerjaan kita? Berpengaruh. Oke. Pengaruh karena kita teamwork. Bapak Ibu tahu istilah Itu sinyal. maaf ya, saya lagi lupa. Social engineering. Ya, nah, social engineering seperti mata rantai ya. Kita mata rantai ya. Misalnya rantai kita ada 20 mata rantai. Ya. Kekuatan rantai itu adalah kalau ditarik sampai ditarik gaya 1 kilogram nggak putus, gaya 2 kilogram putus. Nah, begitu ditarik gaya 10 kilogram putus, yang putus yang mana Bapak Ibu? Yang mata rantai yang mana yang putus? Mata rantai terlemah. Ya. Jangan sampai kita adalah mata rantai yang terlemah di tim tersebut. Nah, di sini kan kita bicara tentang sumber daya ya. Ya. Nah, jadi mereka itu yang ada di mata rantai terlemah, yuk melalui program konseling dulu ya, nanti coachingnya. Jadi ini nggak overnight ya. Uni ya, nggak overnight ya, sehingga mereka mendapat mata rantai yang setara atau bahkan bisa lebih kuat dari mata yang lain. Jadi untuk sementara jangan sampai itu. Nah, kasih dia jalan untuk mendapatkan pertolongan. Gitu aja. Itu sejauh yang saya bisa jawab ya. Oke. Mungkin ini pertanyaannya banyak sekali. Mungkin kita bisa lanjut, Coach. Oke, izin saya lanjut ya. Oke, nah dari pertanyaan ini saya tentu aja akan pilih dan pilih mau teknik apa yang akan saya gunakan ya. Nah, ini ada tempat kedamaian, tapi ini memerlukan waktu yang banyak ya. Nah, Bapak Ibu izin kita akan melakukan disebut dengan anchor.
ya, anchor, ya. Anchor ini ada titik-titiknya. Di sini dalam pekerjaan sehari-hari, apakah Bapak Ibu suka mengalami stres atau depresi? Tolong di kolom chat. Dalam keadaan sehari-hari tidak ya? Oke. Oke, bagus ya. Ya. Karena kalau ada kebutuhan seperti itu, kita akan melakukan titik di sini nih untuk peace recovery. Ya. Bentar saya lihat ada chat masuk lagi. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita ada kecemasan dan sebagainya, kita perlu ketenangan diri, adanya di peace recovery. Cuman dari tadi ratanya tidak bisa, kita akan masuk di flow state ya, peak performance. Oke. Nah, tapi tadi ada yang ini ya, ada yang kadang-kadang ya, sebentar ya. Berapa orang ini? Oke. Nah, saya akan menggunakan dua teknik ya. Nah, Bapak Ibu, saya ada yang kadang-kadang saya akomodasi ya, izin. Nah, ini jari tangan kanan kita, ya. Ini adalah titik di ujung jari manis kita, ya. Nanti tolong ditekannya pakai jempol seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memprogram titik ini untuk titik kedamaian kita, ya. Jadi nanti Bapak Ibu tadi ya, yang kadang-kadang stres, ya, kadang-kadang mendapat tekanan, nanti bisa mengkondisikan emosinya dengan menekan titik ini ya. Oke. Nah, sebelumnya tolong tutup mata dulu ya. Kemudian hadirkan diri dalam kedamaian. Caranya adalah pilih salah satu tempat seperti di gambar ini ya. Yang membuat kita damai. Siapa yang suka di pinggir pantai, siapa yang suka di danau, air terjun atau di pegunungan. Nah, bayangkan tutup mata kita ada di lokasi tersebut. Ya, sampai rasa damai itu hadir saat ini ya. Apakah karena pemandangan alamnya, karena suara burungnya, suara anginnya, suara airnya, ya, atau udara sejuknya, atau angin pantai, atau hangatnya, atau dinginnya. Nah, kita melakukan hipnoterapi tempat kedamaian. Nanti akan kita program di ujung jari manis tangan kanan kita. Oke, boleh ya. Uni Sisilia boleh ya di pegunungan ya. Yang pegunungan boleh. Udah ya. Nah, sekarang yang terserah ada di pegunungan dan sebagainya, tolong kuatkan rasa damai tersebut. Ya. Perjelas gambarnya, gambar indahnya pegunungan, gambar indahnya pantai, gambar indahnya danau, gambar indahnya air terjun, tergantung apa yang dipilih ya. Gambar indahnya awan, pohon-pohon, tolong dipilih, dikuatkan. Ya, dengan keindahan tersebut maka kita tambah damai ya. Oke. Nah, terus tambahkan kuatkan dengan pendengaran ya. Apakah suara gemercik air, suara angin ya. Oh, tadi ada audio. Kita kalau usahakan ini di chat ada audio. Kalau bisa kita tanpa audio dulu ya. Kita belajar dasar. Kalau kita bisa audio tanpa audio, kenapa kita harus pakai audio? Ya. Kita hadirkan pendengarannya. Suara ombak, suara burung camar, ya, suara daun-daun yang saling bersentuhan, ya, suara angin, suara hujan, suara sungai, air terjun dan sebagainya. Tambah damai kan kita. Nah, sekarang hadirkan rasanya, ya. Yang di pegunungan mungkin suka rasa sejuk, pegunungan hadirkan, maka tambah damai kita ya. Yang suka di tepi pantai boleh ya, karena sejuknya angin atau karena hangatnya angin boleh, terserah sukanya mana. Ya. Nah, di sini kita nggak pakai audio dulu ya, gitu lah. Jadi kita dengan visualisasi, dengan teknik dasar, jangan dibantu dulu.
Nah, terus kita tarik napas yang panjang, tahan, buang napas yang panjang ya. Pas tarik napas yang panjang, kita rasakan segarnya oksigen mengalir dari hidung kita sampai ke tenggorokan, dada, dan sampai paru-paru, membuat segar ya, damai. Buang napas yang panjang. Oke, sekarang sudah siap, sudah hadir rasa damai semua. Oke, kalau sudah siap, tekan ujung jari kanan seperti saya ya, dengan jempol. Ya, kita melakukan pemrogram kedamaian di ujung jari manis tangan kanan. Ya, selama 20 detik. Saya hitung ya. 1, 2. Ini kita damai sekali ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, nah, lepas. Nah, sekarang kita melakukan break state ya. Keluar dari tempat kedamaian, masuk ke realitas sekarang ya. Kita lihat di depan kita ada apa? Ada lampu, ada gelas, ada pintu dan sebagainya. Ada rekan kerja kita. Kita sudah melakukan 1 kali. Kita akan repetisi yang kedua kali. Tutup mata lagi, masuk ke tempat kedamaian kita pilih tadi. Tingkatkan dengan pemandangan yang indah yang membuat kita tambah damai. Tingkatkan dengan mendengarkan suara-suara yang membuat kita damai ya. Gemercik air, ombak, angin, suara burung, jangkrik ya. Dan terakhir tingkatkan rasa damai, sejuk, dingin atau hangat ya. Tarikan napas masuk ke paru-paru dan menjalar ke seluruh tubuh. Oke, kita tekan lagi ujung jari manis kelingking jari manis kanan dengan jempol selama 20 detik ya. Kita melakukan pemrograman yang kedua. Repetisi yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, break state. Kita melakukan yang terakhir, repetisi ketiga. Kita lihat kenyataan sekarang ya, di depan kita ada, kita lihat lampu, gelas, ya, meja, pintu. Nah, sekarang kita tutup mata lagi, ya. Kita tutup mata lagi, masuk ke tempat kedamaian tadi. Kita tekan 1, 2, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lepas. Oke, kita sudah selesai. Kita sudah memprogram ujung jari manis kita dengan kedamaian. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ya, kalau lagi hadir ketidaktenangan, kecemasan ya, atau kekhawatiran atau kesedihan apa-apa, tolong tekan ini selama 5 detik ya, 3 sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba rasa kecemasan itu, kekhawatiran, kesedihan itu hilang. Oke. Nah, udah selesai ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini. Bagaimana meningkatkan disiplin kita ya. Tadi pertanyaan tadi ya, bagaimana kita melakukan. Nah, ternyata di samping kita melakukan masuk ke situasi, kita bisa memprogram diri kita untuk bersegera ya. Nah, untuk bersegera itu kita perlu menghadirkan rasa senang ya, Bapak Ibu ya. Rasa senang itu energi.
Jadi seperti anak kita senang main bola, ya kayaknya tenaganya habis-habis main terus. Kayaknya nggak ada capek-capeknya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita memerlukan sesuatu yang menyenangkan kita. Nah, jadi tolong kita 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 pilih suatu momen ya yang membuat kita senang ya sehingga kita bisa beraktivitas secara mempunyai tenaga untuk beraktivitas. Pilih aja ya yang senang, hobinya apa? Hobi fisik ya. Senang main bola, senang apa gitu. Ada rasa senangnya. Ya. Rasa senang itu membuat orang menikmati, berenergi, ya. Nanti akan kita tumpangin rasa senang ini untuk yang tadi kita menunda, kita akan melakukan sekarang juga. Ya. Energi kita naik. Oke, kita pilih ya, kita ambil satu rasa senang. Nah, nanti Bapak Ibu yang kita tekan adalah jari tengah, bukan jari manis ya. Oke, sekarang kita tutup mata dulu. Kita ambil momen yang dulu kita pernah rasa senang, ya, bermain-main, bersuka cita ya. Energi kita naik, gitu loh. Rasa senang ini terbalik dengan kedamaian ya. Nah, jadi misalnya besok saya mau pergi kemana, kantor mau pergi kemana, ke luar negeri atau ke pegunungan, karena rasa senang ini malam ini kita kadang-kadang nggak bisa tidur, pinginnya segera besok. Nah kira-kira seperti itu, energi yang membangkitkan semangat kita. Nah, nanti ini akan kita copy ke pekerjaan sehari-hari kita. Oke, sudah diambil ya? Siap? Oke, kita mulai ya. Kita lagi bersenang-senang, tekan 20 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita baru sekali break state ya. Kita lihat sekeliling kita. Ada lampu, ada meja, ada rekan kerja kita dan sebagainya. Ada pintu, ada jendela, pemandangan di luar sana. Kita mulai tutup mata lagi, hadirkan rasa senang-senang kita, apapun ya. Bersama teman-teman, bersama keluarga, senang-senang gitu ya. Energi kita naik. Melakukan sesuatu untuk kegiatan fisik kita kuat. Karena rasa senang itu ya. Kita mulai lagi, 20 hitungan ya, kita program. Kita tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stop, break state. Kita lihat sekeliling kita. Oke, kita masuk lagi. Tutup mata, hadirkan rasa senang-senang kita. Kita program 10 detik, 20 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Selesai. Nah, kita sudah punya program untuk meningkatkan vitalitas fisik kita, ya, energi kita. Ya, jadi nanti kalau kita ada keinginan menunda, malas gitu ya, kita bisa menekan ini selama 5 detik. 1, 2, 3 dan kita kerjakan sekarang. Nah, untuk pertama 4 hari pertama kita bantu kita mengerjakan sekarang juga, ya. Jadi kita secara aktivitas sekarang kan kita bantu energi kita. Kita booster pakai energi ini. Ya. Lama-lama 7 hari, 21 hari kita menjadi pribadi yang disiplin, tidak menunda pekerjaan, melakukan sesuatu sesuai dengan prosedurnya. Gitu. Nah, karena waktu kita cukup pakai teknik ini dari berbagai teknik. Nah, sampai sini kita cukup sekian dulu ya. Kita bisa lanjut tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator Uni. Hai dok.
Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya, luar biasa sekali. Ini pengalaman yang luar biasa, menyenangkan. Kita bisa mempraktekkannya langsung. Saya rasa para Sobat Miss Bella juga bisa menemukan sesuatu yang baru pada hari ini. Untuk di penghujung acara ini, ya mari kita berikan aplaus kepada narasumber kita. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ini bisa diimplementasikan jika menghadapi stres di tempat kerja atau mungkin kecemasan atau ketakutan hal-hal yang lain. Eh, Kita coba laksanakan lagi ya apa-apa yang disampaikan tadi dengan memberikan ujung jari manis atau dengan jari tengahnya ya, memberi refleksi kepada diri kita. Mungkin untuk Sobat Miss Bella, karena kita telah sampai di penghujung acara ini, eh, apa-apa yang telah disampaikan tadi bisa merubah bagaimana ASN semua bisa lebih disiplin ke depannya, jadi tidak perlu diulang-ulang lagi apa-apa yang harus kita laksanakan, merubah kebiasaan baru menjadi lebih baik. Kita mulai membaca Al-Quran pagi hari sebelum bekerja, kita upayakan hadir di kantor sebelum jam kerja, dan apa-apa hal positif yang mungkin akan kita bentuk ke depan. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Kami selaku moderator, maaf jika ada hal-hal yang tidak patut pada saat berlangsungnya acara Miss Bella ini. Namun sebelumnya kami akan memberikan penghargaan sertifikat kepada narasumber kita. Mohon diterima Bapak. Silakan admin. Jadi pemberian sertifikatnya secara virtual. Mohon diterima Bapak. Ya, terima kasih Uni. Saya terima ya. Terima kasih semuanya atas Ya. perhatian dan sertifikatnya. Insya Allah ilmu ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk kehidupan kita yang lebih baik serta barokah. Terima kasih semuanya. Terima kasih, saya Iya. terima. Iya. Eh, Bapak Ibu, Sobat Miss Bella, untuk penutup, saya akan bacakan pantun penutupnya ya. Datang hari nanlah siang, bagi serjaru menuju angku. Basobo wak baliak Kamis mendatang, deklah ado pulau agidanan katibo. Sampai jumpa kita di hari Kamis depan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi Waalaikumsalam. link postesnya dan download sertifikatnya Bapak Ibu.